Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Senang sekali saya bisa berjumpa, bersilaturahim dengan Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat semua di majelis ini, majelis virtual tentang haji yang diinisiasi oleh teman-teman IKADI Kabupaten Sleman kerjasama dengan WHO. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang pertama, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu, tema kita malam hari ini adalah tentang menata niat. Menata niat, menyambut panggilannya bersujud di Baitullah. Dan tentu menata niat ini harus ada wujud nyatanya. Ya. Seperti apa kita menata niat? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan yang sering dinasihatkan kepada kita, khususnya tentang masalah menata niat ini, ya, niat yang menunjukkan kesungguhan kita untuk menyebut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ungkapan itu adalah berhajilah sebelum berhaji. Ya, berhajilah sebelum berhaji. Nah, apa maksud berhajilah sebelum berhaji? Maksudnya paling tidak ada 3. 3 itu, yang pertama adalah mempelajari ilmunya, khususnya fikih tentang haji, mempelajari ilmu tentang haji. Nah, apa hubungan mempelajari ilmu tentang haji dengan kita berangkat ke tanah suci untuk berhaji? Hubungannya adalah kalau kita mempelajari satu ilmu dan kemudian kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kemudian betul ilmu kita tentang fikih haji itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita semua tahu yang namanya ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang kita amalkan. Nah, sehingga kalau seandainya ilmu kita tentang fikih haji ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, itu sama dengan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan ibadah haji, karena tidak ada cara untuk menjadikan ilmu kita tentang haji menjadi ilmu yang manfaat kecuali kita mengamalkannya, dan mengamalkannya itu artinya kita berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan Allah punya banyak cara untuk menjadikan hamba-hambanya yang sudah mempelajari ilmu ya tentang fikih haji, dan Allah jadikan ilmunya itu bermanfaat. Sekali lagi, Allah punya cara bagaimana Allah kemudian memberangkatkan hambanya yang sudah belajar tentang fikih haji ini, mengamalkan ilmunya, berangkat ke tanah suci. Allah punya banyak cara. Tidak harus orang ini uangnya banyak, tapi bisa jadi juga caranya adalah Allah kasih rezeki yang banyak, atau ada cara-cara lain yang kita semua sangat yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah makna pertama berhajilah sebelum berhaji, pelajari ilmu. Dan malam hari ini sebenarnya kita ingin menunjukkan bentuk nyata bahwa kita ingin berhaji sebelum berhaji. Dengan kita hadir di majelis ini untuk mempelajari sedikit ilmu tentang haji yang mudah-mudahan dengan sedikit ini kemudian kita bisa pelajari lebih dalam, lebih banyak lagi. Dan yang kedua, selain mempelajari ilmunya, bagian dari berhajilah sebelum berhaji adalah menghafal doa-doanya. Menghafal doa-doa. Iya. Kita di tanah suci. Sebelum berhaji.
doa di Arafah, termasuk juga doa Safa, doa bepergian, doa tiba di kota Mekah, dan doa-doa lain yang itu ada kaitannya dengan rangkaian ibadah haji. Nah, kita hafalkan dulu doanya. Ya. Dan menghafalkan doa itu adalah bagian dari doa itu sendiri. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa jadi doa kita tidak kemudian ya Allah berangkatkan aku ke tanah suci, tapi dengan kita menghafalkan doa-doa dan menghafalkan doa-doa selama di tanah suci, artinya juga sangat besar. Dan banyak sekali doa-doa di tanah suci itu yang sifatnya umum, artinya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menunggu kita berada di tanah suci. Nah, sangat baik kalau kita dari sekarang menghafal doa-doanya. Bahwa kadang kita melihat di tawaf itu ada doa putaran pertama, kedua, ketiga, tidak mengapa kemudian kita menghafalkannya. Karena secara umum doa itu baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengambil ibrah dari perjalanan haji. Ya, mengambil ibrah. Ya, karena mengambil ibrah itu tidak harus kita berhaji. Sebelum kita berhaji pun kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan haji. Nah, ketika tiga hal ini ya, betul-betul kita amalkan, itu artinya kita sudah menunjukkan bukti yang nyata di hadapan Allah akan niat kita untuk bisa menunaikan haji ke bait Allah. Jadi kita wujudkan niat kita untuk berhaji itu dengan berhaji sebelum berhaji, dan kita melakukan ta'allum, ya, belajar tentang ilmu haji, menghafal doa-doanya, dan mengambil ibrah dari perjalanannya. Tentu kalau fikih haji ya, ada bahasan khusus, ya, menghafal doa-doa, Bapak Ibu bisa lakukan mandiri. Dan mungkin di malam hari ini ya, kita ingin mewujudkan niat berhaji itu dengan terlebih dahulu mengambil ibrah ya, dari perjalanan haji, dari rangkaian perjalanan haji. Nah, soal mengambil ibrah ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian rahmati Allah, kita semua tahu haji adalah miniatur perjalanan menuju jiwa mutmainnah. Miniatur perjalanan menuju jiwa mutmainnah. Dan kita juga tahu jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang betul-betul menjadi kehormatan bagi orang yang memiliki. Ya, kehormatannya akan terasa betul nanti di akhirat. Pada saat kita berada di depan surga, tiba-tiba ada suara yang mempersilahkan kita, ya Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabb, kepada Allah dalam keadaan kalian ridha dan diridai. Masuklah bersama hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, perjalanan menuju jiwa mutmainnah itu miniaturnya ada di dalam ibadah haji. Ya, sehingga kita mengambil ibrah dari ibadah haji sama dengan ya, kita sedang menempuh perjalanan menuju jiwa mutmainnah. Nah, seperti apa kita memahami ya, bahwa haji itu miniatur perjalanan menuju jiwa mutmainnah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu nasihat yang ada kaitannya dengan soal menuju jiwa mutmainnah tadi. Nah, pesannya adalah hiduplah seperti hidupnya orang yang sudah pernah berhaji. Jadi kalau kita ingin menempuh perjalanan menuju jiwa mutmainnah, maka hiduplah seperti hidupnya orang yang sudah pernah haji. Orang yang pulang dari menunaikan ibadah haji dengan satu catatan, hajinya haji yang mabrur. Ya, hajinya haji yang mabrur. Nah, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu haji yang mabrur? Kita bisa tahu bahwa haji seseorang itu mabrur. Ya, itu dari apa yang dikatakan oleh beliau Imam Hasan al-Basri, seorang ulama dari generasi at-tabi'in. Beliau pernah menyampaikan tentang haji yang mabrur. Ya. Al-hajjul mabrur huwa ayyarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Ini kata beliau.
Haji mabrur adalah haji yang membuat pelakunya zuhud terhadap kehidupan dunia dan rindu pada kehidupan akhir. Nah, ini yang namanya haji mabrur. Jadi kalau mengambil ibrah dari perjalanan haji ya sama dengan hiduplah kita seperti cara hidupnya orang-orang yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji, di mana hajinya haji yang mabrur. Karena orang kalau hajinya mabrur, dia pulang ke tanah airnya, ke kampung halamannya, pasti akan menjadi sosok yang oleh beliau Hasan al-Basri disebut sebagai zahidan fid dunya ghaliban fil akhirah. Zuhud terhadap kehidupan dunia dan rindu pada kehidupan akhirat. Yang manifestasi dari nikmat zuhud itu diwujudkan dalam 3 hal. Ini sekaligus ciri tanda orang haji yang mabrur. Nah, sehingga kalau kita meniru hidupnya orang yang oleh Hasan al-Basri tadi, Imam Hasan al-Basri sebagai orang yang zahidan fid dunya ghaliban fil akhirah. Nah, ada 3. Yang pertama adalah lebih tertarik kepada akhirat daripada dunia. Lebih tertarik kepada akhirat daripada kepada dunia. Jadi dia masih tertarik kepada dunia masih. Tetapi ketertarikannya kepada dunia selalu terkalahkan oleh ketertarikannya kepada akhirat. Dia masih sibuk. Jadi orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang anti dunia, enggak. Mereka juga masih sibuk dengan dunia. Tapi kesibukannya itu ya tetap dibawa kesibukan terhadap akhirat. Kalaupun dia sibuk terhadap dunia, tertarik dengan kesibukan terhadap dunia karena dalam ketertarikan dia kepada kesibukan dunia itu ada nilai akhiratnya. Sehingga orang yang zuhud sama sekali tidak akan tertarik dengan kesibukan dunia yang tidak punya nilai akhirat. Karena yang dilihat adalah itu lebih menarik. Sehingga apa yang menarik dari dunia kalau tidak ada akhirat bagi orang yang zuhud. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah hidup tak ingin lepas dari Allah Ta'ala. Nggak bisa lepas. Jadi orang yang zuhud itu merasakan betul bahwa hidup ini adalah perjalanan yang saya jalani bersama Allah. Hidup adalah perjalanan yang saya jalani bersama Allah. Nah, kalau hidup ini hanya bisa saya jalani dengan saya jalani bersama Allah, maka bagaimana mungkin saya bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama saya hidup. Begitulah orang yang zuhud. Hidup tidak ingin dan tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, lapang menerima dan menjalani bolak-baliknya nasib hidup. Lapang, ikhlas, menerima dan menjalani bolak-baliknya nasib hidup. Nah, bolak-baliknya nasib hidup itu kan tidak akan lepas dari senang dan susah. Bisa jadi bolak itu yang senang, baliknya susah. Ya, jadi senang susah itu akan dijalani dengan lapang sebagai bagian dari nasib hidup yang memang harus dijalani. Inilah wujud nyata dari nikmat zuhud. Dan 3 hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan kita temukan dalam rangkaian ibadah haji, sebagian dari rangkaian ibadah haji. Tertarik kepada akhirat semisal. Itu wujud dari ikhram. Wujud dari ikhram, yakni menggunakan kain ikhram. Kalau hidup tak ingin lepas dari Allah, itu manifestasi dari tawaf. Lapang menerima dan menjalani bolak-baliknya hidup, itu pelajaran yang kita dapatkan dari sekarang. Ikhram, tawaf, sa'i adalah hal yang paling utama. Selain nanti ada wukuf ibadah Arafah dan lain sebagainya di dalam rangkaian ibadah haji. Tetapi ibrah tentang zuhud itu bisa kita dapatkan dari ikhram, tawaf, dan sa'i. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang kita katakan tadi zuhud, akhirat lebih baik daripada dunia. Dan yang menyatakan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah
menyatakan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Ada di surat Ad-Duha ayat keempat. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Ada di Al-A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ada di Al-Ankabut. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ayat 64. Atau di surat At-Taubah ayat 38 dan di banyak ayat-ayat yang lain. Nah, ini sudah menjadi penguat hujah yang nyata. Dan yang menciptakan dunia adalah Allah. Yang menciptakan akhirat juga Allah. Berarti yang tahu mana yang lebih baik antara akhirat dengan dunia ya Allah. Dan Allah sudah menyatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena itu zuhud adalah keniscayaan hidup. Zuhud dalam arti lebih tertarik kepada akhirat daripada kepada dunia itu adalah bagian dari keniscayaan hidup. Karena Allah sedang menyatakan akhirat itu lebih baik dari dunia. Dan ini juga tidak lepas Bapak Ibu akan makna hakikat hidup. Dan kita sering mengatakan bahwa hidup adalah berjalan. Hidup adalah perjalanan. Kalau hidup adalah perjalanan kan berarti hidup ini harus berjalan. Nah kalau berjalan, yang namanya berjalan itu hanya akan dikatakan berjalan kalau ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Nah, kalaulah hidup adalah berjalan, sekali lagi harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang dituju. Itu baru namanya berjalan. Nah, yang ditinggalkan apa? Bukankah yang ditinggalkan adalah dunia. Yang dituju, akhirat. Jadi ini semakin menguatkan bahwa akhirat itu lebih baik. Sebab kalau ada orang yang menganggap bahwa dunia itu lebih baik dari akhirat, ya dia tidak akan pernah mau menempuh perjalanan. Karena kalau dia melihat dunia lebih tertarik ya, daripada akhirat, bagaimana mungkin dia akan meninggalkan dunia? Dan bagaimana mungkin dia akan mengejar akhirat? Jadi satu-satunya cara untuk menjadikan hidup ini betul-betul berjalan, hidup ini adalah perjalanan, kita harus merasa bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah lebih menghargai akhirat daripada dunia? Nah, iya, itu sebenarnya ya, kita harus selalu menelisik diri kita. Tapi kalau kecil-kecilannya, manakah yang lebih berharga, bensin atau husnul khatimah? Yang jelas husnul khatimah kan jauh lebih berharga daripada bensin. Baik, kalau husnul khatimah lebih berharga dari bensin, ya, apa yang kita lakukan saat teman pinjam motor kita dan mengembalikannya dalam keadaan bensinnya kosong? Ya, mangkal atau lapang. Banyak di antara kita, bisa jadi saya, kamu ya mangkal. Nah, kalau mangkal, apakah mangkal ini bisa membawa kita husnul khatimah? Kita akan mengatakan ya enggak. Nah, kalau enggak, berarti bensin lebih berharga dari husnul khatimah. Kalau seandainya kita lapang, bisa nggak lapangnya kita ketika kita mengalami kejadian ini menjadi salah satu faktor yang membawa kita khatimah? Jawabannya iya. Nah, kalau kita lapang, artinya kita lebih menghargai husnul khatimah daripada bensin. Dan bensin itu wujud apa? Wujud dunia. Husnul khatimah akhirat. Jadi kalau kita masih mangkal, ketika hal-hal yang bersifat duniawi lepas dari diri kita, itu tanda berarti kita belum menjadi pribadi yang zuhud. Masih melihat dunia lebih menarik daripada akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zuhud akan menjadikan apapun yang ada dalam hidup di alam dunia ini selalu bernilai akhirat. Jadi kalau dia harus mengurusi dunia, ya dia akan mengurusi dunia yang bernilai akhirat. Dan dia tidak merasa perlu untuk mengurusi dunia yang tidak ada nilai akhirat. Ini pribadi yang zuhud. Ibadah haji dirancang agar kita menjadi pribadi yang mendambakan akhirat melebihi dambaan kita kepada dunia. Lewat apa itu? Ya, lewat kain ikhram. Mari kita lihat yang namanya kain ikhram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kain ikhram. Apakah kain ikhram itu kain yang membanggakan? Sama sekali. Ya, kalau seandainya
di tanah air ini ada orang di pinggir jalan pakai pakaian ihram, orang pada bangga nggak? Ya. Dan ihram itu bukan pakaian kebanggaan, pakaian yang amat sangat sederhana. Ya. Kalau ada orang pakai pakaian ihram jalan-jalan, itu tidak akan menjadi kebanggaan. Jadi kain ihram mengingatkan kita bahwa hidup di dunia bukanlah tempat berbangga-banggaan dengan kebanggaan dunia. Kain ihram mengingatkan kita bahwa kebanggaan kita bukan pada tampilan fisik, bukan pada pakaian, bukan pada kekayaan. Sekaligus dunia ini memang bukan tempat berbangga-banggaan. Apa sih yang kita banggakan dari hidup kita di dunia? Kalau kita membanggakan rumah, bukannya rumah itu bukan milik kita, itu milik Allah yang dititipkan ke kita. Bangga dengan mobil itu milik Allah yang Allah titipkan kepada kita yang suatu saat akan dimintakan bertanggung jawab. Dan pelajaran tentang ini itu kita temukan nyata di dalam kain ihram. Ya. Jadi kain ihram atau pakaian ihram adalah maklumat kita di hadapan Allah bahwa hati kita telah sunyi dari segala gemerlap kesenangan dunia, berapa dekat dalam dekat rindu kepada hadirin hadirah yang dirahmati Allah, dengan sangat halus kain ihram menuntun kita untuk secara alami melepaskan seluruh kesenangan dunia yang selama ini melekat di hati kita. Bukankah semua orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah itu dengan sukarela? Dia melepaskan baju aslinya dia, yang biasanya baju asli manusia kan sangat erat kaitannya dengan status. Baju orang kaya tentu beda dengan baju orang miskin. Baju pejabat beda dengan rakyat biasa. Tapi begitu orang menunaikan haji umrah, itu alam dilepas. Berganti dengan pakaian yang amat sangat sederhana, itulah pakaian akhir. Ya, pakaian yang tidak bisa dibanggakan secara duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal lagi yang ada kaitannya dengan pakaian ihram ini. Ya. Sepintas kalau kita lihat pakaian ihram kan seperti kain kafan. Dan ini menjadi tazkirah tersendiri. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan. Jadi siapapun yang menunaikan haji umrah berpakaian ihram, itu ingatannya, inilah yang kelak nanti akan saya bawa ketika saya mati. Jadi mengingatkan bahwa kita semua pasti akan mati. Dan ini menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan di dunia ini. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 185. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan sesaat yang menipu. Kesenangan sesaat yang menipu. Karena itulah yang ihram mengingatkan kita untuk menyadari bahwa suatu saat kita semua pasti akan. Dan dengannya, ya, kita akan terjaga dari tipu daya dunia tadi. Ya. Nah, andai kita menyadari keadaan ini, yang di keadaan kita akan mati dan bahwa akhirat lebih baik dari dunia, maka kita tidak akan mungkin berhenti berjalan menuju akhirat. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Kesadaran bahwa kita akan mati dan akhirat itu lebih baik dari dunia. Bahwa dunia ini adalah kampung yang penuh dengan tipu daya. Apa yang akan terjadi kalau kesadaran seperti ini ada pada diri kita? Sekali lagi, kita tidak akan mungkin berhenti dalam perjalanan kita menuju akhirat. Nah, orang yang tidak pernah berhenti berjalan menuju ke akhirat, dia akan sampai nggak ke akhirat? Sampai. Itu ajal datang. Waktu perjalanan hidup di dunia habis. Itu dalam keadaan dia sudah sampai pada tujuannya ke akhirat. Sehingga ketika kematian datang itu ya hanya sekedar menjadi gerbang. Kita berpindah dari kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya, pindah ke kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya.
Dan ibrah atau pelajaran seperti ini juga kita temukan ya, ketika kita berada di tanah suci. Ya, siapapun kita ketika di tanah suci, ya, kalau pengen ke Masjidil Haram, pengen ke Masjidil Haram, pasti akan melewati pertokoan. Ya, pasti akan melewati pertokoan. Dan dimanapun kita tinggal, bisa jadi mungkin ketika haji nanti kita dapat tempat atau pondokan di Musdalifah. Ya, Musdalifah. Musdalifah, kalau Musdalifahnya Musdalifah Qarib, yaitu jaraknya sekitar 800 sampai 1 kilo. Kalau di Jarawang itu bisa sekitar 1,5 kilo. Katakanlah kita tinggalnya di Jarawang, iya, 1,5 kilo. Kalaulah 1,5 kilo ini kita tempuh jalan kaki, dan memang kalau Jarawang Qarib itu ya tidak ada kendaraan. 1,5 kilo itu ya kita tempuh dengan berjalan kaki. Kira-kira jalan kaki 1,5 kilo itu butuh berapa lama, Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak 20 menit? Ya, bisa lah. Ya. Kalau mau santai ya sekitar setengah jam barangkali. Ya. Itu santai sekali, setengah jam. Katakanlah 1,5 kilo kita tempuh dengan setengah jam. Ada jamaah haji Indonesia tinggalnya di Jarawang. Jam 9 pagi itu suami istri sudah berpakaian lengkap, berpakaian salat. Keluar dari pondokan ketemu temannya, Pak, Bu, mau kemana ini? Mau ke Masjidil Haram. Jam 9 sudah berangkat ke Masjidil Haram. Mau apa? Ke Masjidil Haram. Mau zuhuran. Bayangkan, 9 berangkat ke Masjidil Haram untuk zuhuran. Padahal zuhur di sana itu jam 12.30. Iya. Perjalanan katakan tadi setengah jam, ya berarti sampai di Masjidil Haram setengah 10. Itu nunggu zuhurnya kan masih lama. Iya. Nunggu datangnya waktu zuhur masih cukup lama. Nah, tapi seperti yang tadi kita sampaikan, ke arah manapun ke Masjidil Haram mesti melewati protokol. Nah, ini dia masalahnya. Baru saya jalan beberapa langkah, istrinya yang suaminya, Pak, ini toko alat-alat dapur kok bagus sekali, mampir dulu ya Pak, mampir. Lihat macam-macam alat-alat dapur. Ujung-ujungnya beli teko warna kuning yang di kota gede banyak gitu. Jalan lagi, ya. Giliran suaminya, Bu, di toko jas bagus sekali, mampir. Mampir lihat-lihat ada 10 menitan sih. Menyemborong 2 setel dan jas. Ya, jalan lagi, mampir, jalan lagi, mampir. Gitu. Wah, apalagi ini murah gitu. Apalagi ketemu warung bakso, betul-betul mampir ya, pesan bakso, iya, bakso Mang Udin. Kalau menikmati bakso kan bisa jadi setengah jam, apalagi ketemu temennya ngobrol, ya. Hanya kemudian jalan lagi, akhirnya ketemu dengan toko minyak wangi, mampir lagi, ya. Ada toko emas, bisa jadi ibu-ibu mampirnya lebih lama. Nah, kalau jalan mampir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat kemudian azan zuhur berkumandang, kira-kira suami istri tadi ada di mana? Masih ada di toko. Masih ada di toko. Loh, kenapa? Padahal berangkatnya jam 9. Kok sampai azan berkumandang? Azannya 12:30, kok masih ada di toko? Jawabannya apa, Bapak? Jawabannya, ya karena suami istri ini masih tertarik dengan apa yang dijual di toko. Padahal apa yang dijual di toko itu cerminan dunia atau akhirat? Kebanyakan adalah cerminan dunia. Ya, ini udah azan. Dan akhirnya sampai kemudian iqamah berkumandang, suami istri ini di mana? Ya, mana mungkin mau barang bawaan masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya apa yang terjadi ketika iqamah berkumandang? Di mana iqamah itu kan tanda bertemu menghadap Allah.
Jadi suami istri itu sholatnya di emperan toko, di jalan, bareng sama burung. Kenapa? Padahal mereka berangkatnya awal. Apa yang membuat mereka tidak sampai? Sekali lagi, karena hatinya masih tertambat oleh kesenangan dunia yang berjajar di pertokoan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kesadaran bahwa akhirat lebih baik dari dunia dan kesadaran bahwa suatu saat kita akan mati, maka hidup manusia akan terbengkalai dan tak pernah bisa sampai pada tujuan. Ini ibrah yang kita bisa ambil dari kain. Jadi kalau kita pengen hidup ini sampai pada tujuannya, ambil pelajaran dari kain ikhram. Apa pelajarannya? Sadar bahwa saya hidup di dunia ini sementara, suatu saat saya akan mati, nah, akhirat itu lebih baik dari dunia. Ini akan membuat hidup kita tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kesenangan dunia, gemerlapnya dunia itu kemudian mencegah langkah kita menuju ke. Jadi kalau punya uang, ini buat belanja, buat shopping atau buat sedekah, udah nggak terhalang itu. Buat sedekah lebih penting daripada shopping. Ya, infak lebih penting daripada beli kerudung lagi. Buat apa beli kerudung lagi? Kerudung yang ada juga masih banyak. Makan berlebih akan jadi berat tanggung jawab hisabnya nanti di akhir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah kesadaran yang diajarkan oleh kain ikhram kepada kita. Nah, ketika kita betul-betul tidak berhenti berjalan menuju ke akhirat, itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tawaf. Ya. Mari kita lihat yang namanya tawaf. Apa sih pengertian tawaf itu? Tawaf itu kan berjalan mengelilingi Ka'bah. Mengenal kata berhenti enggak? 7 putaran itu tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau melihat orang tawaf dari lantai atas, apalagi lantai 3, kita melihat orang tawaf itu seperti apa? Pusaran air. Dimana kita tahu yang namanya air itu kan tidak pernah berhenti, dia terus bergerak. Maka inilah pelajaran yang kita dapatkan dari tawaf, mengajari kita bahwa hidup ini bagai pusaran air yang menuntut kita terus bergerak kemanapun untuk mendekatkan diri kepada. Jadi berjalan terus menuju ke akhirat itu pelajarannya kita temukan di dalam tawaf. Gimana caranya agar selama kita berjalan itu tidak mengenal berhenti? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih bicara soal tawaf. Jadi tawaf itu mengajari kita agar setiap gerakan yang kita lakukan semuanya berorientasi ke atas, yaitu Allah Rabbul Alamin. Orientasinya adalah ke atas. Sebenarnya sih ini menjadi jawaban, menjadi hikmah, menjadi ibrah dari kenapa orang tawaf itu putarannya ke kiri. Bukankah Islam itu kan senang kepada yang kanan ya. Tapi khusus tawaf kok ya, ke arah kiri. Nah, ada sebagian orang yang kemudian menganalisanya dengan teori ini, apa kalau dalam ilmu fisikanya itu, tentang gelombang elektromagnetik ya. Iya. Jadi teori tangan kanan yang mengepal, ya. Nah, mengepalnya tangan kanan kan gerakannya ke kiri. Itu akan ada gelombang elektromagnetik yang naik ke atas. Kalau dikaitkan dengan tawaf, bisa jadi inilah hikmahnya. Mengajari kita agar setiap gerakan yang kita lakukan semuanya berorientasi ke atas Allah Rabbul Jalil. Jadi kita melakukannya semata-mata karena ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita ingin mengagungkan Allah. Dan kalau kita pikir, kalau kita tawaf itu sebenarnya apalagi motifnya kita melakukan tawaf kalau tidak ta'zim ke Allah.
Jadi tawaf itu hanya akan punya nilai, punya makna kalau kita lakukan semata-mata karena kita ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, soal ta'zim ini juga sebenarnya diajarkan di dalam ibadah tawaf ini. Ya, khususnya sebelum tawaf kita melihat Ka'bah. Apa doanya? Bukankah doanya adalah Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa birran. Ya Allah, tambahkan untuk baitmu ini, rumahmu ini, ya Allah, ta'ziman wa agung. Jadi kalimat doa ini saja menunjukkan bahwa untuk kita melihat bangunan Ka'bah Baitullah ini, kita merasakan, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau, betapa maha kuasanya Engkau, betapa maha segala-galanya Engkau. Nah, karena itu lewat tawaf ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajari bahwa tidak ada yang saya lakukan dalam hidup saya ini beramalnya itu semata-mata karena ta'zim, mengagungkan Allah. Dan apa tanda bahwa seseorang itu beramal karena ta'zim ke Allah? Pertama, beramal semata karena Allah suka. Dan itu sebenarnya yang terbentuk pada diri kita waktu kita tawaf. Ya, kalau dipikir-pikir waktu kita tawaf, itu kita tawaf tidak akan kemana-mana larinya, kecuali saya lakukan tawaf ini karena Allah suka. Ya, artinya, rasa ta'zim seperti ini harus kita terapkan juga dalam amal-amal yang lain. Ya, jadi awalnya kita dapatkan dari tawaf, dan kemudian kita terapkan dalam sholat-sholat kita, dalam tilawah Quran kita, zikir kita, sedekah kita. Semua amal baik kita intinya adalah kita lakukan karena Allah suka. Yang kedua, dengan cara yang paling Allah suka. Ya, Allah suka kita sholat, tapi Allah lebih suka kalau kita berjamaah. Allah lebih suka kalau kita jamaah jenis. Itu berarti kita sholat betul-betul karena ta'zim. Baca Quran. Ya, saya baca Quran ini karena Allah suka. Saya lakukan dengan cara yang paling Allah suka. Pakaian yang terbaik. Dalam keadaan punya wudhu, duduk penuh ta'zim menghadap ke kiblat. Itu kita lakukan menunjukkan bahwa kita baca Quran karena ta'zim. Dan yang ketiga, dengan hati yang sangat suka. Dan bukankah itu yang kita rasakan waktu tawaf? Tawaf yang sedemikian kalau kita lihat gambarnya tadi. Tapi tidak ada orang yang tawaf 500. kecuali hatinya suka. Aku juga 500. Akhir hanya berharap yang Allah suka. Kalau kita lihat waktu tawaf, sebenarnya apa harapan kita dari tawaf itu? Udah, ya tawaf itu mendidik kita sebenarnya. Kalau kita punya harapan dari amal-amal baik kita, harapan yang Allah suka aja. Dan sebenarnya apa harapan yang Allah suka? Harapan yang Allah suka adalah ya ada amal. Kembali kita beramal. Dan itulah kenapa tawaf itu putarannya 7. Iya, putarannya 7. Itu pelajarannya adalah ketika kita sudah melakukan satu amal, kita berharap kembali bisa melakukan amal. Kalau hari ini kita lagi berharap suatu saat bisa ngaji lagi. Kalau kita baca Quran, berharap nanti kita baca Quran lagi. Kalau hari ini saya tahajud, besok berharap tahajud lagi. Nah, itu yang disukai. Ya. Itu yang disukai, harapan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau ini kemudian kita lakukan terus-menerus, akhirnya kita menjadi pribadi yang apa, Bapak Ibu? Pribadi yang istiqomah. Nah, kalau kita sudah menjadi pribadi yang istiqomah, setelah itu kita tinggal berusaha berjalan lurus atau istiqomah menuju kehadiran Allah Ta'ala. Dan salah satu ujian untuk istiqomah adalah ujian ridhonya kita terhadap urusan bolak-baliknya nasib hidup. Itu ujian. Sejauh mana kita ridho. Ya, karena banyak orang yang ibadahnya udah bagus, nih. Amalnya udah bagus, istiqomah. Tapi ketika kemudian hidupnya susah, ya Allah, saya kan sudah rutin jamaah, rutin baca Quran, tapi kenapa hidup saya susah? Itu berarti dia sudah nggak lulus. Jadi ini menjadi ujian, sejauh mana kita ridho ya, dengan segala akibat dari amal-amal kita.
Kalaulah amal-amal baik kita berbuah manis, ya kita terima dengan ridha. Kalaupun pahit, kita terima dengan ridha. Nah, pelajaran tentang ridha ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita temukan di dalam sa'i. Iya, sa'i mengajari kita untuk ikhlas, menerima dan menjalani apapun garis hidup yang sudah diputuskan Allah. Menerima dan menjalani. Dan itu dicontohkan oleh pribadi yang akhirnya menginspirasi adanya ibadah sa'i ini. Menjadi ibrah. Akhirnya kemudian ada syariat sa'i. Siapa beliau? Beliau adalah ibunda Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah tentang ibunda Hajar ini bermula ketika ibunda Hajar baru saja melahirkan putra bernama Ismail. Masih merah ini Ismail lahir di Hebron, Palestina. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya dan anaknya Ismail yang masih merah itu meninggalkan Hebron menuju ke lembah yang sama sekali tandus, lembah yang tidak bertanaman, lembah yang akhirnya kemudian menjadi kota Mekah. Tapi waktu itu masih tandus, betul-betul masih tandus. Nah, selesai menempatkan di lembah yang tandus itu, Nabi Ibrahim meninggalkan istri beliau Hajar dan anaknya yang masih merah itu. Nabi Ibrahim berjalan ke arah Palestina. Melihat suaminya kok jalan ke arah Palestina, ibunda Hajar kan kalau istilah Jawanya gek-gek gitu. Jangan-jangan kok ke arah Palestina, jangan-jangan mau pulang nih, mau balik lagi ke Palestina. Hanya dikejar oleh ibunda Hajar. Dan ketika sudah ada di belakang Nabi Ibrahim, suami beliau, ibunda Hajar bertanya, ila aina anta ya Ibrahim, kau hendak kemana wahai Ibrahim? Sekali ditanya, nggak jawab. Ya, akhirnya diulang lebih keras, nggak jawab juga. Akhirnya lebih keras lagi, ila aina anta ya Ibrahim. Itu pun tidak dijawab. Bayangkan nih para ibu khususnya, nanya suami, apalagi pas jam 11 malam, Bu. Ya, ada suami buka pintu keluar dalam keadaan berpakaian rapi. Tapi istrinya tahu. Nah, istrinya kan nanya, Pak, mau kemana? Oh, suaminya kaget. Oh, kok bangun? Gitu. Iya, Pak mau kemana? Ditanya, nggak jawab. Diulang, Pak mau kemana? Nggak jawab. Sekali lagi yang ketiga, Pak mau kemana? Nggak juga jawab. Kira-kira iya, reaksi ibu-ibu sekarang gimana? Pak, sampean pucuk kayak gini sejak kapan? Tapi apakah itu yang dilakukan oleh ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim? Enggak. Nanya suami 3 kali, enggak jawab. Ibunda Hajar menyalahkan dirinya. Oh, mungkin saya salah bertanya. Ya, tapi rasanya kayaknya iya. Karena itu beliau mengganti pertanyaannya. Hadza amrun min Allah. Apakah ini perintah Allah? Apakah engkau pergi meninggalkan kami, ini perintah Allah? Barulah Nabi Ibrahim menjawab itu pun hanya dengan satu kata na'am. Ya. Begitu Nabi Ibrahim menjawab na'am, apa yang dikatakan oleh ibunda Hajar, idzan bayyana Allah wa abada. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami selamanya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami selamanya. Bayangkan nasib beliau kan kalau dibilang pahit-pahit luar biasa, baru melahirkan. Sama suaminya dibawa ke lembah tandus yang tidak ada tanaman sama sekali, biwadi nuril zaranan baitikal muharram, terus ditinggal tanpa bekal yang cukup. Itu kan menunjukkan nasib ibunda Hajar itu, ya Allah. Apalagi suaminya Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, pulangnya kemana? Ke istri tuanya, ibunda Sarah. Ya, tapi inilah sosok ibunda Hajar. Beliau menerima nasib itu dengan satu keyakinan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan pada akhirnya keteguhan ibunda Hajar diuji, bekal habis. Ya. Nabi Ismail masih merah, nangis. Apa yang dilakukan oleh ibunda Hajar? Suami udah pulang ke Palestina. Dengan keadaan seperti ini, ibunda Hajar kemudian berikhtiar berusaha
Cara berusahanya tidak jauh dari tempat di mana Nabi Ismail nangis. Ibunda Hajar melihat ada bukit, namanya Bukit Sofa. Naik beliau ke atas bukit itu. Tujuannya apa? Ngelihat sekeliling, kali ada orang lewat, kali ada oase, ya, kali ada sesuatu yang bisa diambil untuk menyambung hidup. Kalau begitu naik ke atas Bukit Sofa, lihat sekeliling, kok nggak ada apa-apa. Jauh di sana ada bukit yang lebih tinggi namanya Marwah. Saya coba menuju ke Bukit Marwah itu yang jaraknya 400 meter. Siapa tahu di balik bukit itu ada orang lewat, ya, atau ada oase. Maka kemudian Ibunda Hajar jalan menuju ke arah Marwah ini. Naik ke atas, kok nggak ada apa-apa. Saya coba balik lagi atas sofa ini. Siapa tahu pas saya di atas sofa ada orang lewat. Kok nggak ada juga ya. Akhirnya balik lagi ke Marwah. Lihat lagi sekeliling, kali tadi kurang teliti. Nggak ada apa-apa. Akhirnya bolak-balik sebanyak berapa Bapak Ibu? 7 kali. Bolak-baliknya Ibunda Hajar dengan sofa ke Marwah. Inilah yang kemudian menjadi syariat. Ini kan luar biasa kehormatan yang Allah berikan kepada Ibunda Hajar. Apa pelajarannya bagi kita? Saya juga mengajar kita untuk yakin bahwa akhir dari upaya terbaik kita adalah awal bagi turunnya pertolongan Allah Ta'ala. Dan pada akhirnya betul, setelah lari 7 kali nggak ada hasil, melihat kakak Ismail, subhanallah, di bawah kaki Ismail itu memancar air yang sangat deras. Itulah yang akhirnya menjadi air zam-zam. Jadi bukti apa yang menjadi keyakinan Ibunda Hajar itu tidak disia-siakan. Dan sa'i harusnya membuat kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Bahwa senang dan susahnya hidup itu adalah bagian dari karunia yang harus disyukuri. Nah, bentuk syukurnya adalah dengan tahallul. Tahallul ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita hidup hanya mengenal syukur kepada Allah. Dan kalau kita hidup hanya mengenal syukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah sempurnakan rasa syukurnya kita kepada Allah ini, dan Allah izinkan kita bisa berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, sehingga kita betul-betul sujud syukur yang sesungguhnya, ya, sujud syukur yang seutuhnya. Ketika kita sedang berada di dekat Allah, sujudnya kita betul-betul menjadi syukur. Mudah-mudahan ibrah dari ibadah haji ini betul-betul menjadi kenyataan. Ya, setelah ini pun kita merasa bahwa dalam hidup saya ini saya tidak mengenal kata apapun selain kata syukur. Nah, kalau sabar, saya sabar itu sebagai wujud syukur saya kepada Allah. Jadi sabarnya kita juga adalah wujud syukurnya kita kepada Allah. Tidurnya kita adalah wujud syukurnya kita kepada Allah. Makannya kita juga adalah wujud syukurnya kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan sebagai ibadah dari kita menunaikan ibadah haji adalah syukur kepada Allah. Dan orang yang hidupnya selalu bersyukur, insya Allah jiwanya dekat dengan mutmainah. Karena syukur akan membuat jiwa kita tenang. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ibnu, monggo kalau masih ada waktu barangkali kita berbincang, berdialog. Sebenarnya saya kembalikan ke Pak Ibnu. Monggo Pak Ibnu. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Syaturi atas materinya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau di-chat di kolom chat di Zoom ini. Dipersilakan, monggo. Nah, sembari menunggu mungkin barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, Ikhwan Akhwat. Insya Allah materi malam hari ini, ya, ini adalah pertemuan yang pertama. Insya Allah besok malam kita akan lanjutkan, dan besok malamnya lagi hari Senin malam atau malam Selasa itu di pertemuan yang terakhir, yang ketiga. Nah, kami harap semua peserta yang hadir, ini ada 49 tadi ya, atau 48. Nah, dimohon untuk bisa hadir kembali di pertemuan yang kedua, yaitu besok ya, dengan tema
menjemput panggilan Allah ya dengan menjadi sahabat syiar Baitullah ya, insyaallah bersama Ustaz Zuhri Setiawan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, besok malam kita lanjutkan ya kajian yang kedua, yaitu malam Senin dengan tema menjemput panggilan Allah dengan menjadi sahabat syiar Baitullah bersama Ustaz Zuhri Setiawan. Baik, apakah ada yang mau disampaikan atau pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silahkan. Saya nanya, Pak. Ya, sebentar Pak Edi dulu, monggo Pak Edi. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Sekarang itu kan ada istilah haji muda. Ada jadi orang tua mendaftarkan anaknya untuk pergi haji agar apalagi antriannya banyak. Masalahnya kadang anak itu enggak, problemnya adalah ketika didaftarkan nanti ketika berangkat itu tidak sama, mestinya karena sekian tahun mungkin sudah berkeluarga ya, sehingga tidak bersama dengan istrinya dan sebaliknya gitu. Nah, ini bagaimana memadukan kemampuan finansial dan keikhlasan takzim dan sebagainya. Gitu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz Satari, kita langsung jawab. Baik. Iya, betul kata Pak Edi ya. Jadi haji ini betul-betul menjadi ujian sejauh mana ketulusan kita di dalam berniat haji itu ya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengamati memang ada semacam problem ya di dalam menunaikan ibadah haji ini. Ya, ini ya karena kebijakan yang ada akhirnya kemudian melahirkan daftar tunggu yang luar biasa. Nah, saya melihat dalam soal ini, ya kita kembali kepada hakikat haji. Ya, kalau dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, ya, Rasul menyebut 1, 2, 3, 4, ya, 5-nya kan wahajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Yang menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu jalannya. Yang mampu jalannya itu ada 2, yang mampu biayanya dan memang jalannya ada. Ya, jalannya ada itu artinya tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk bisa berangkat menuju ke tanah suci. Dan baru haji itu wajib bagi orang yang liman istata'a ilaihi sabila tadi. Nah, logikanya kalau dia masih anak-anak, ya, masih anak-anak, kan dia belum ada kewajiban untuk haji itu. Ya, belum ada kewajiban untuk haji. Nah, maka kalau dalam pandangan saya lebih suka melihat semuanya alamiah aja. Ya, alamiah itu dikembalikan bahwa haji itu bagi orang yang mampu. Nah, tapi kalau seandainya seperti yang kita lihat ya, semangat orang menunaikan ibadah haji yang luar biasa ya, dan semangat menunaikan ibadah haji itu ya memang satu hal yang baik. Nah, cuma akan menimbulkan masalah ya, ketika katakanlah anak yang masih kecil ya, masih usia katakanlah 7 tahun. Ya, orang tuanya kan menghitung Jogja bisa haji itu 30 tahun. Nah, ini berarti saya daftarkan sekarang nih. Dengan asumsi nanti dia akan bisa berangkat di usia 37 tahun. Ya, masih muda. Cuma ini nanti akan menjadi masalah, menjadi problem bagi semisal ada orang yang dia mampunya itu ketika usianya sudah ya sekitar 40 tahun deh.
40 tahun, atau bahkan 50 tahun, ya, tiba-tiba dapat warisan gitu ya, atau dapat pembebasan tanah sehingga jadi orang kaya. Nah, kan berarti udah mampu haji nih. Karena udah mampu haji, nah hanya kemudian daftar. Nah, apa yang terjadi di usia 50 tahun daftar haji, ternyata nomor urutnya 30 tahun lagi. Ya, itu kan berarti kebayang beliau haji di usia 80 tahun. Ya, itu haji yang wallahu a'lam. Nah, sehingga bagian dari keikhlasan adalah semua dikembalikan kepada syariat. Bahwa kemudian kita harus ada niatan untuk berangkat ke tanah suci, ya. Lewat apa? Lewat usaha, lewat ikhtiar, sampai kemudian kita bisa mendapatkan istitoah. Nah, salah satu cara untuk bisa mendapatkan istitoah adalah dengan kita menabung. Nah, kalau seandainya, sebenarnya sih nanti saya melihat kebijakan pemerintah aja. Artinya nomor urut 30 tahun, 25 tahun itu jangan dilihat dari kapan dia daftar. Harusnya dilihat dari umur. Dan mudah-mudahan ya kita percaya dengan kebijakan pemerintah, tetapi kembali kepada niat tadi untuk menunaikan ibadah haji harus disertai dengan usaha, itu iya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, insya Allah menjadi kebaikan kalau seandainya kita menyiapkan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Tapi biarkan semuanya alami. Karena kalau seandainya yang mampu bapaknya, anaknya nggak mampu, ya anak ini nggak punya kewajiban untuk haji. Nah, semuanya dikembalikan kepada alami agar jangan sampai niat berhaji itu karena faktor-faktor yang pada akhirnya nanti akan menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Jadi Rasulullah dan Allah dan Rasulnya sudah sangat tepat yang memposisikan haji bagi orang yang mampu. Kita harus berusaha menjadikan diri kita yang mampu, dan kalau kita sudah mampu, bismillah berangkat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan keluarga kita jadi bagian orang-orang yang dimudahkan bisa sujud di tanah suci, menunaikan ibadah umroh, dan lebih-lebih nanti menunaikan ibadah haji insyaallah. Begitu Pak Edi. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada satu lagi tadi yang mau menyampaikan secara langsung. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Satori. Waalaikumsalam. Ustaz, ini Ana menanyakan pernah haji di 2006, 2005, udah kira-kira 16-15 tahun yang lalu. Tapi setelah beberapa kali ikuti materi Ustadz Satori dan bertambah ilmu sedikit-sedikit, ini kok rasanya dulu belum merasa belum yang dulu dilaksanakan tuh kayak belum puas gitu. Nah, ini sebaiknya apakah kita haji kembali atau haji kita untuk orang lain dan lain sebagainya. Ini mohon pencerahan yang lebih mendekatkan ke surga, untuk kebaikan yang mana untuk akhirat. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Joko Tri. Bicara soal kepuasan, jangankan kita baru sekali ke tanah suci, orang yang ke tanah suci sudah berkali-kali juga kalau ditanya, aduh saya kok masih ada kurangnya, ya. Ingat gitu, waktu di Arafah saya kok begini, waktu di Musdalifah saya begini. Itu memang sudah menjadi asumsi umum Pak Joko Tri juga Bapak Ibu semuanya. Nah, karena ini sudah jadi asumsi umum, kalaupun semisal ya kita berangkat lagi, nanti jatuhnya sama gitu. Kok saya masih banyak kurang, jadi pengen lagi untuk menunaikan ibadah haji. Nah, karena itu semua dikembalikan kepada ilmunya. Nah, ilmunya menyatakan bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji itu cukup satu kali. Ya, cukup satu kali. Dan sebenarnya yang paling penting dari menunaikan ibadah haji adalah yang paling penting tentunya
semua syarat rukunnya ibadah haji itu ditunaikan, ya, dan itu akan sah. Ini akan sah. Iya, Nah, bahwa ada kekurangan-kekurangan, jangankan ibadah haji, ya. Sholat saja itu kita pasti akan merasa, ya Allah, sholat zuhur tadi kok banyak kurangnya, asar tadi juga, aduh, rakaat kesekian kok saya nggak ingat Allah gitu. Itu sholat yang istilahnya nggak usah bayar ya. Akan selalu saja ada kekurangan, sehingga yang penting ibadah haji kita kemarin itu insya Allah syarat rukunnya sudah terpenuhi, berarti sah. Kalau sah berarti gugur kewajiban. Sekarang saya punya biaya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Yang mana yang terbaik? Ya, tentu yang terbaik adalah digunakan untuk hal-hal yang lebih nyata wajibnya. Ya, lebih nyata wajibnya. Karena kalau digunakan untuk menunaikan ibadah hajinya sunnah. Padahal ada hal-hal yang wajib. Ya. Hal-hal yang wajib itu misalnya ada orang yang sangat miskin, yang dalam kemiskinannya akhirnya kemudian butuh dibantu, nah itu kan sifatnya malah wajib. Dan sehingga kalau kemudian biaya itu digunakan untuk membantu mereka, itu nilainya jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi ingat Pak Joko bisa Abdullah bin Mubarak. Jadi beliau itu kan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji bersama jamaah beliau. Di tengah perjalanan sempat menginap karena dulu yang namanya perjalanan kan darat nih, naik unta. Dan beliau pada saat sedang istirahat melihat di tempat sampah pembuangan itu ada orang yang sedang mengangkat ini sampah itu. Nah, oleh beliau didekati, kemudian ditanya, Bapak nyari apa? Ya, kelihatan sedang ambil ini bangkai ayam. Bangkai kan. Nah, kemudian Abdullah bin Mubarak nanya, buat apa itu? Buat makan saya dan keluarga. Itu kan haram. Nah, kata beliau, nggak ada lagi yang bisa saya makan kecuali ini. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau? Dia kumpulkan jamaahnya. Ayo keluarin biaya haji kalian. Kita kumpulkan dan kita berikan ke dia. Nah, terus nggak jadi haji. Pulang lagi. Ya, dan itu istihad beliau dan itu insya Allah jauh lebih bermanfaat. Siap, Tat. Siap. Ya, Tat. Makasih, Tat. Siap, Tat. Sama. Oke. Kalau Pak Joko pengen haji lagi sebenarnya bisa jadi pembimbing Pak Joko. Kalau jadi pembimbing itu udah bisa tiap tahun. Iya, sah itu. Atau kalau Ka'bah umrah Ustaz ya. Iya. Umrah. Monggo. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Pada malam hari ini saya kira sudah kita cukupkan. Sudah jam 9 lebih. Kami ingatkan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, bagi yang belum masuk grup WA, karena nanti ada beberapa informasi, termasuk juga nanti materi malam hari ini kita sudah rekam, nanti kita upload, kita edit dulu ya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang memang butuh mereview kembali materi ini bisa kita sampaikan di grup WA. Oleh karena itu, silakan bisa masuk di grup WA yang sudah kita chat di kolom chat itu ya. Kemudian yang kedua, mengingatkan kembali besok malam pertemuan yang kedua ya bersama Ustadz Zuhri. Dimohon untuk kehadiran dan diharapkan bisa masuk ke room Zoom sebelum atau 10 menit sebelum dimulai ya, sehingga kita bisa mulai tepat waktu dan selesai juga tepat waktu, tidak terlalu malam. Saya kira itu. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Satori atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.